Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang inti cerita yang membuat orang penasaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari sore mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota. Di sebuah rumah sederhana, Raka duduk di meja makan, menunggu istrinya pulang. Sudah pukul 8 malam, tetapi Maya belum juga tiba. Sepiring nasi dan lauk sederhana terhidang di meja, tetapi Raka hanya menatap kosong. Sesaat kemudian, suara pintu terbuka dan Maya masuk dengan wajah cemberut. "Kenapa rumah berantakan begini? Apa kamu nggak bisa ngurus rumah?" Suara Maya tajam. Raka menoleh, tersenyum lemah, lalu bangkit untuk membereskan piringnya. Maya melemparkan tasnya ke sofa dan duduk dengan kesal. "Aku capek kerja seharian. Pulang malah lihat rumah kayak kapal pecah." Raka menelan ludah, berusaha tetap sabar. "Maaf, sayang. Aku baru selesai kerja bakti di masjid." Jawabnya pelan. Maya mendengus, lalu menyalakan ponselnya dan mulai menggulir layar. "Lihat ini, teman-temanku baru beli tas branded. Suaminya sukses. Bukan seperti kamu," katanya sinis. Raka hanya diam, tak ingin memperpanjang masalah. Malam semakin larut, tetapi ketegangan masih terasa di rumah itu. Maya berjalan menuju kamar tanpa menghiraukan Raka yang masih di ruang tamu. Raka menarik napas dalam, lalu mengambil wudhu untuk menenangkan hati. Ia membentangkan sajadah di sudut ruangan dan mulai menunaikan sholat. Air matanya menetes dalam sujud panjang, memohon kekuatan kepada Allah. "Ya Allah, beri aku kesabaran. Jangan biarkan hatiku dipenuhi amarah," bisiknya dalam hati. Dari balik pintu, Maya hanya melirik sekilas, lalu memutar bola matanya dengan malas. Keesokan harinya, Raka mencoba berbicara dengan Maya saat sarapan. "Sayang, aku ingin kita lebih sering sholat berjamaah. Itu bisa membuat rumah tangga kita lebih berkah." Maya mengangkat alis, lalu tertawa sinis. "Hidup kita nggak butuh doa terus, Raka. Kita butuh uang. Kamu sadar nggak? Rumah tangga ini cuma aku yang kerja keras." Raka menunduk, menahan sakit di hatinya. "Aku berusaha, sayang. Tapi rezeki kan Allah yang atur." Maya menaruh sendok dengan kasar, lalu berdiri. "Aku nggak butuh ceramah. Aku butuh suami yang bisa kasih aku kehidupan layak." Siang itu, Raka duduk di serambi rumah, memandangi langit mendung. Hatinya terasa berat, tetapi ia tetap mencoba bersabar. Seorang tetangga, Pak Hasan, menghampiri dan tersenyum. "Kenapa melamun, Nak? Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. Raka tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Hanya sedang berpikir." Pak Hasan menepuk bahunya. "Sabar itu berat, tapi pahalanya besar, Nak." Kata-kata itu membuat Raka semakin berusaha kuat. Malam itu, hujan turun dengan deras. Maya baru pulang dengan wajah yang lebih muram dari biasanya. "Aku muak hidup seperti ini," teriaknya begitu masuk rumah. Raka terkejut, lalu berdiri dari tempat duduknya. "Kenapa, sayang?" tanyanya hati-hati. Maya melemparkan ponselnya ke meja. "Aku lelah. Aku kerja banting tulang. Sementara kamu cuma jadi tukang bersih-bersih di masjid." Raka terdiam, mencoba memahami amarah istrinya. Namun, kata-kata Maya berikutnya membuat dadanya terasa remuk. "Aku menyesal menikah dengan laki-laki seperti kamu." Raka tidak ingin berdebat. Ia memilih diam dan pergi mengambil wudhu. Di dalam kamar, ia kembali menunaikan sholat malam. Dalam sujud panjangnya, ia menangis,
memohon pertolongan dari Allah. Ya Allah, jika ini ujian, berilah aku kekuatan. Maya yang melihat dari luar merasa semakin geram. Ia berjalan ke dapur, mengambil seember air dingin. Dengan wajah penuh amarah, ia melangkah mendekati Raka yang masih dalam sujud. Lihat saja, Raka. Aku akan buat kamu sadar bahwa doa gak akan mengubah apapun. Maya mengangkat embernya tinggi, bersiap menyiram suaminya yang masih bersujud. Ember di tangan Maya terangkat tinggi. Tanpa berpikir panjang, ia menuangkan air dingin ke tubuh suaminya yang masih bersujud. Biur! Raka tersentak. Tubuhnya langsung menggigil. Air meresap ke pakaian dan sajadahnya, membuat lantai menjadi basah. Tapi Raka tidak bergerak, tetap menyelesaikan sholatnya dengan khusyuk. Maya melipat tangan di dada, matanya menatap sinis. Percuma sholat kalau hidupmu tetap menyedihkan, katanya tajam. Raka mengusap wajahnya, menghela napas dalam, lalu berdiri perlahan. Semoga Allah melembutkan hatimu, Maya. Ucapnya lirih sebelum pergi mengambil handuk. Maya menatap punggung suaminya yang pergi tanpa membalas sedikit pun. Ia mendengus kesal. Kenapa dia nggak pernah melawan? Kenapa selalu diam? Pikirnya geram. Ia meraih ponselnya, membuka media sosial, mencari pelarian dari kekesalannya. Beranda media sosialnya penuh dengan teman-teman yang pamer kehidupan mewah. Ada yang liburan ke luar negeri, ada yang membeli barang mahal. Lihat hidup orang lain, lalu lihat hidupku. Jauh sekali, gumamnya. Rasa iri makin membara. Maya merasa bahwa pernikahannya dengan Raka hanyalah penghalang bagi kebahagiaannya. Ia menatap cermin, menyisir rambutnya, lalu tersenyum miring. Aku masih cantik, aku masih bisa dapat pria yang lebih baik darinya. Raka selesai mengganti pakaian, lalu masuk ke dalam kamar. Ia melihat Maya yang sudah berbaring, membelakanginya. Maya. Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Raka menarik napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. Aku tahu kamu kecewa. Aku juga ingin hidup kita lebih baik. Aku akan berusaha lebih keras, katanya lembut. Maya tetap diam, pura-pura tidur. Dalam hatinya, ia merasa jengah dengan kelembutan Raka yang tak pernah marah. Aku nggak butuh janji, aku butuh tindakan, batinnya sinis. Tanpa bicara lagi, Raka pun ikut berbaring. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, tapi hati mereka terasa semakin jauh. Keesokan paginya, Maya terbangun lebih awal dari biasanya. Ia mencoba bangun dari ranjang, tapi ada sesuatu yang aneh. Tangannya terasa kaku, kakinya berat untuk digerakkan. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya terasa lemah. Kenapa tubuhku terasa aneh? Pikirnya panik. Ia mencoba berteriak memanggil Raka, tapi suaranya serak dan lemah. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang terjadi padaku? Raka terbangun mendengar suara lirih dari sebelahnya. Ia menoleh dan melihat Maya yang terbaring dengan wajah pucat. Maya? Kamu kenapa? Tanyanya cemas. Maya menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Raka, aku nggak bisa gerak. Suaranya bergetar. Raka langsung duduk dan menggenggam tangannya. Apa yang kamu rasakan? Coba gerakan jari kamu. Ucapnya panik. Maya mencoba menggerakkan jarinya, tapi sia-sia. Dadanya semakin sesak. Napasnya terasa berat. Raka segera beranjak. Kita harus ke rumah sakit. Di dalam mobil, Maya duduk dengan wajah pucat. Raka menyetir dengan kecepatan tinggi. Pikirannya penuh kekhawatiran. Bertahanlah, Maya. Kita hampir sampai. Ujarnya sambil menggenggam tangan istrinya. Sesampainya di rumah sakit, Maya segera diperiksa oleh dokter. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Raka cemas. Dokter menatapnya sejenak sebelum menjawab. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada gangguan pada sistem sarafnya. Ini bisa sementara, atau bisa juga lebih serius. Maya menatap dokter dengan mata melebar. Apa maksudnya, Dok? Aku bakal lumpuh.
Suaranya bergetar. Dokter menghela napas. Kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Maya duduk di ranjang rumah sakit. Tangannya masih kaku. Raka duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Sabar ya, sayang. Kita ikhtiar dulu. Ucapnya dengan tatapan penuh kasih. Maya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Bagaimana kalau aku nggak bisa sembuh, Raka? Suaranya lirih. Raka tersenyum kecil, menghapus air mata di pipi istrinya. Apapun yang terjadi, aku tetap di sini. Mata Maya membesar. Kenapa kamu masih peduli padaku? Aku jahat sama kamu. Raka menatap Maya dengan penuh ketulusan. Karena aku suamimu, dan Allah mengajarkan kita untuk tetap sabar dalam ujian. Malam itu, Maya tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar rumah sakit dengan pikiran kacau. Allah, ini balasan karena aku telah menyakiti suamiku. Batinnya pilu. Pikirannya kembali ke malam sebelumnya, saat ia menyiram Raka yang sedang sujud. Air dingin yang ia tuangkan, kini terasa seperti es yang membekukan hatinya. Ia ingin meminta maaf, tetapi egonya masih menahan. Apa aku pantas meminta maaf setelah semua yang aku lakukan? Pikirnya. Di sudut kamar, Raka duduk membaca Al-Quran. Wajahnya tetap teduh seperti biasa. Mata Maya mulai panas. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan suaminya sendiri. Dini hari, Raka bangun dan mengambil wudhu. Ia menggelar sajadah kecil di samping tempat tidur Maya. Dengan tenang, ia menunaikan sholat tahajud. Maya menatapnya diam-diam, hatinya semakin terguncang. Setelah semua yang kulakukan, dia masih berdoa untukku. Batinnya, air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Perlahan, ia menutup mata dan berbisik dalam hati. Ya Allah, jika aku masih diberi kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Pagi itu, Maya merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Jari-jarinya mulai bisa bergerak sedikit. Ia terkejut, lalu mencoba menggerakkan tangannya perlahan. Raka, aku bisa gerak. Bisiknya penuh haru. Raka menoleh, matanya berbinar. Alhamdulillah. Ucapnya penuh syukur. Maya menatap suaminya dengan mata penuh air mata. Raka, aku minta maaf. Maya menatap Raka dengan mata penuh air mata. Raka, aku minta maaf. Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Raka diam sejenak, lalu tersenyum lembut. Maya, aku sudah memaafkanmu sejak lama, jawabnya tenang. Maya terisak, merasa semakin kecil di hadapan suaminya. Tapi aku sudah terlalu jahat. Aku merendahkanmu, aku menyakitimu. Raka mengusap tangannya dengan lembut. Aku hanya ingin kamu sadar, Maya, bahwa kesabaran dan kebaikan bukan kelemahan. Air mata Maya mengalir semakin deras. Aku sadar sekarang, Raka. Aku telah buta oleh dunia. Dokter masuk ke ruangan, membawa berita yang mengejutkan. Maya, ini kabar baik. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kerusakan permanen pada sarafmu, katanya tersenyum. Maya menatap dokter dengan penuh harap. Jadi, aku bisa sembuh, dok? Tanyanya dengan suara serak. Ya, dengan terapi rutin dan pola hidup yang lebih baik, kamu bisa pulih sepenuhnya. Raka menggenggam tangan istrinya erat, penuh rasa syukur. Alhamdulillah, ini kesempatan kedua, Maya. Ucapnya penuh makna. Maya mengangguk pelan, hatinya bergetar hebat. Ia sadar, kesempatan kedua ini bukan hanya untuk kesehatannya, tapi juga untuk membangun kembali rumah tangganya yang hampir hancur. Beberapa hari kemudian, Maya akhirnya diperbolehkan pulang. Raka dengan sabar membantu istrinya berjalan perlahan. Begitu memasuki rumah, Maya tertegun melihat semuanya tetap rapi. Raka sudah menyiapkan tempat tidur dan kursi untuknya di ruang tamu agar lebih nyaman. Kamu melakukan semua ini untukku? Tanyanya lirih. Raka tersenyum. Aku hanya ingin kamu istirahat dengan nyaman. Maya menatapnya penuh haru.
Aku sungguh tak pantas mendapatkan suami seperti kamu, Raka. Bisiknya penuh rasa bersalah. Yang penting sekarang, kita jalani semuanya dengan lebih baik, jawab Raka lembut. Hari-hari Maya di rumah kini penuh dengan perjuangan. Setiap pagi, Raka membantu Maya berlatih menggerakkan tubuhnya kembali. Dari mulai menggerakkan tangan, mencoba berdiri, hingga melangkah perlahan. Pelan-pelan. Maya, kamu pasti bisa, kata Raka sambil menopang tubuh istrinya. Maya terengah-engah. Tubuhnya masih terasa lemah. Aku takut. Raka, bagaimana kalau aku tidak bisa berjalan normal lagi? Tanyanya cemas. Jangan takut. Aku akan selalu ada di sampingmu, jawab Raka penuh keyakinan. Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu begitu sabar, Raka? Karena aku percaya, kesabaran akan selalu membawa kebaikan pada akhirnya. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah terjadi selama ini. Bagaimana ia selalu merendahkan Raka. Bagaimana ia selalu mengutamakan dunia. Tapi Raka selalu tetap bersabar, tetap berbuat baik padanya. Perlahan, Maya menoleh ke arah Raka yang tertidur di sofa dengan Al-Quran di sampingnya. Raka, kamu benar-benar anugerah yang selama ini aku abaikan, bisiknya pelan. Ia merasa hatinya semakin tenang, seolah beban besar mulai terangkat dari dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya ingin menjadi istri yang lebih baik. Pagi itu, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Ia mencoba duduk sendiri, tanpa bantuan Raka. Saat ia berusaha berdiri, tiba-tiba rasa sakit menjalar ke seluruh kakinya. Ah, serunya tertahan, tubuhnya hampir terjatuh. Raka yang mendengar langsung berlari dan menangkapnya. Maya, kamu tidak apa-apa? Tanyanya panik. Maya menggigit bibirnya, menahan rasa sakit. Aku ingin sembuh lebih cepat, Raka. Raka tersenyum lembut, mengusap punggung istrinya. Pelan-pelan, Maya, jangan memaksakan diri. Kesembuhan butuh waktu. Maya menatap suaminya dengan haru. Dan aku akan tetap di sini, menemanimu, lanjut Raka dengan penuh ketulusan. Malam itu, Maya duduk diam di kursinya, memandangi Raka yang sedang menunaikan sholat malam. Cahaya lampu remang-remang membuat bayangan suaminya terlihat begitu khusyuk dalam sujudnya. Hatinya bergetar. Ia teringat malam itu. Malam ketika ia menyiram Raka yang sedang sujud. Seketika dadanya terasa sesak. Ya Allah! Betapa hinanya aku dulu. Bisiknya sambil menutup wajahnya. Tanpa sadar, air matanya mengalir deras. Untuk pertama kalinya, Maya benar-benar menyesali semua perbuatannya. Keesokan harinya, Maya melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia meminta Raka untuk mengajarinya sholat. Aku ingin belajar, Raka. Aku ingin menjadi istri yang lebih baik, katanya dengan suara lirih. Mata Raka berbinar mendengar itu. Alhamdulillah, ini adalah awal yang baik, Maya. Jawabnya dengan senyum hangat. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya berdiri di samping suaminya dalam sholat berjamaah. Allahu Akbar. Suara takbir keluar dari bibirnya, membuat hatinya semakin tenang. Ia merasa beban di hatinya perlahan menghilang, digantikan oleh ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin membaik. Terapi yang dijalaninya membuahkan hasil. Perlahan ia bisa berjalan kembali. Tapi perubahan terbesar bukan hanya pada tubuhnya, melainkan pada hatinya. Ia kini lebih lembut, lebih sabar, dan lebih menghargai suaminya. Ia mulai memahami arti pernikahan yang sesungguhnya. Bukan tentang kemewahan, tapi tentang saling mendukung dalam suka dan duka. Terima kasih, Raka, untuk segalanya, ucapnya suatu malam. Raka menatap istrinya dengan senyum penuh cinta. Sama-sama, sayang. Mari kita mulai hidup yang baru. Suatu pagi, Maya berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Raka masuk dan terkejut melihat istrinya memasak. Maya, kamu tidak perlu memaksakan diri, katanya lembut.
Maya menoleh dan tersenyum. Aku tidak memaksakan diri, Raka. Aku ingin melakukan ini. Aku ingin menjadi istri yang lebih baik untukmu. Raka terdiam, hatinya penuh rasa syukur. Ia tahu, inilah jawaban dari semua doa-doanya selama ini. Dan akhirnya, rumah tangga mereka menemukan cahaya yang baru. Pagi itu, matahari bersinar lebih cerah dari biasanya. Maya duduk di serambi rumah, mengamati Raka yang baru selesai menyiram tanaman. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang dalam keheningan. Raka, panggilnya pelan. Raka menoleh, lalu tersenyum. Iya, sayang. Maya menggenggam tangannya, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu, selama ini aku selalu berdoa meminta hidup yang lebih baik. Tapi aku salah. Aku lupa bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Hanya saja aku yang tak pernah bersyukur. Raka mengusap punggung tangan istrinya dengan lembut. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Maya. Beberapa hari berlalu. Maya semakin pulih. Namun, ujiannya belum selesai. Suatu siang, Maya mencoba berjalan lebih jauh tanpa bantuan tongkat. Tapi langkahnya masih goyah. Pelan-pelan, Maya, kata Raka sambil bersiap menangkapnya jika ia jatuh. Maya menggeleng, ingin membuktikan dirinya kuat. Namun tiba-tiba, kakinya melemas. Ah, tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Raka dengan sigap menangkapnya, lalu mendudukkannya di kursi. Jangan terburu-buru, semua butuh proses, ucapnya menenangkan. Maya menunduk, menahan air mata. Aku hanya ingin segera normal. Aku ingin bisa membantumu. Raka tersenyum lembut. Kamu sudah banyak membantuku, Maya. Cukup dengan kamu berubah. Itu lebih dari cukup. Suatu hari, Maya membuka ponselnya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Notifikasi memenuhi layar. Pesan dari teman-temannya yang lama tak ia balas. Salah satu pesan menarik perhatiannya. Maya, kamu kemana aja? Ayo ikut liburan. Kita butuh refreshing. Maya terdiam. Dulu, ajakan seperti ini akan langsung ia terima tanpa pikir panjang. Tapi kini hatinya ragu. Apa aku masih ingin hidup seperti dulu? Pikirnya dalam hati. Ia menatap Raka yang sedang membaca Al-Quran di ruang tamu. Tanpa berpikir panjang, Maya menutup ponselnya dan meletakkannya di meja. Ia mengambil mukena dan bergabung dengan suaminya dalam sholat berjamaah. Hari itu, Maya menyadari sesuatu. Dulu aku selalu mengejar dunia, tapi ternyata ketenangan itu ada di sini, di rumah ini, bisiknya dalam hati. Raka memperhatikannya, lalu bertanya, apa yang kamu pikirkan, sayang? Maya tersenyum kecil. Aku hanya berpikir, bagaimana mungkin aku dulu buta? Raka menghela napas. Manusia sering lupa, Maya. Tapi Allah selalu punya cara untuk mengingatkan kita. Maya mengangguk. Aku bersyukur, meskipun caranya menyadarkanku begitu menyakitkan. Suatu hari, Raka menerima undangan dari pengurus masjid. Mereka ingin aku berbagi cerita tentang kesabaran dalam rumah tangga, katanya pada Maya. Maya tertegun. Kamu mau berbicara di depan banyak orang? Raka mengangguk. Mungkin ini cara Allah untuk menyebarkan kebaikan. Maya tersenyum bangga. Aku akan menemanimu, katanya mantap. Raka menatapnya penuh haru. Terima kasih, Maya. Aku bangga padamu. Malam sebelum acara, Maya tak bisa tidur. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia sering meremehkan Raka. Dulu aku selalu menganggapmu tak berharga, tapi sekarang, aku ingin dunia tahu betapa berharganya kamu, bisiknya. Raka menoleh dan tersenyum dalam kegelapan kamar. Dan aku ingin dunia tahu bahwa seseorang bisa berubah menjadi lebih baik, jawabnya. Maya mengangguk, lalu menggenggam tangan suaminya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Hari itu, masjid dipenuhi jamaah yang ingin mendengarkan kisah Raka. Raka berdiri di depan mikrofon, menatap para hadirin. Kesabaran itu berat,
Tapi Allah menjanjikan ganjaran yang indah bagi mereka yang bertahan. Maya duduk di barisan depan, mendengarkan dengan penuh haru. Ia mengingat semua kesabaran Raka selama ini. Jika bukan karena kesabarannya, aku mungkin sudah kehilangan segalanya, pikirnya. Raka melanjutkan, rumah tangga bukan tentang siapa yang lebih kuat atau lebih kaya, tapi tentang bagaimana kita saling mendukung dalam suka dan duka. Maya menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Sepulang dari acara, Maya duduk berdua dengan Raka di teras rumah. "Kamu bangga sama aku?" tanyanya pelan. Raka menoleh dan tersenyum. "Tentu saja." Maya tersenyum kecil. "Aku ingin terus belajar, Raka. Belajar menjadi istri yang lebih baik." Raka menggenggam tangannya erat. "Dan aku akan selalu di sini, menemanimu." Mereka saling menatap, tanpa kata-kata. Namun dalam hati, mereka tahu, mereka telah menemukan arti sebenarnya dari cinta. Suatu pagi, Maya datang kepada Raka dengan wajah serius. "Aku ingin memakai hijab," katanya tiba-tiba. Raka terdiam, matanya berbinar. "Benarkah?" Maya mengangguk. "Aku ingin berubah sepenuhnya, bukan hanya di hati, tapi juga dalam perbuatanku." Raka tersenyum bahagia. "Alhamdulillah, aku selalu berdoa untuk ini." Maya tersenyum malu. "Aku ingin berjalan di jalan yang benar, Raka. Dan aku akan selalu membimbingmu, sayang," jawab Raka penuh haru. Hari itu, Maya berdiri di depan cermin dengan jilbab barunya. Ia menatap bayangannya sendiri dan tersenyum. "Dulu aku merasa kurang dengan segala yang kupunya. Sekarang aku merasa cukup dengan apa yang Allah berikan," pikirnya. Raka masuk ke kamar dan melihat istrinya. "Kamu cantik sekali, Maya," katanya tulus. Maya tersenyum, matanya berbinar. "Terima kasih, Raka, untuk tidak pernah menyerah padaku." Raka tersenyum dan menggenggam tangannya. "Karena aku tahu, kamu adalah amanah yang Allah titipkan padaku." Hari itu, mereka memulai lembaran baru dalam rumah tangga mereka. Dengan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang baru bagi Maya dan Raka. Mereka kini lebih sering sholat berjamaah, membaca Al-Quran bersama, dan berbicara dari hati ke hati. "Aku merasa lebih damai sekarang," kata Maya suatu sore. Raka tersenyum, menatap istrinya dengan penuh cinta. "Karena hatimu kini lebih dekat dengan Allah, Maya," jawabnya lembut. Maya mengangguk. "Aku dulu berpikir kebahagiaan ada di harta dan kemewahan, tapi ternyata kebahagiaan sejati ada dalam ketenangan hati." Raka menggenggam tangannya erat, dan ketenangan itu datang dari keimanan. Maya menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih karena telah menuntunku ke jalan ini, Raka." "Terima kasih juga, Maya, karena telah memilih untuk berubah." Suatu pagi, Raka bangun lebih awal untuk sholat tahajud. Saat kembali ke kamar, ia terkejut melihat Maya yang masih bersujud dalam doanya. "Ya Allah, lindungi suamiku, balaslah kesabarannya dengan kebaikan yang berlipat ganda," bisik Maya dalam doa. Raka terdiam di ambang pintu, matanya mulai panas. Ia tak pernah menyangka, perempuan yang dulu sering merendahkannya kini berdoa untuknya dengan penuh keikhlasan. Setelah selesai sholat, Maya menoleh dan tersenyum. "Aku ingin menjadi istri yang lebih baik, Raka," katanya lembut. Raka mengangguk, hatinya penuh rasa syukur. "Dan aku ingin selalu menjadi suami yang bisa membimbingmu," jawabnya penuh cinta. Hari itu, Maya dan Raka duduk berdua di ruang tamu, membicarakan masa depan. "Aku ingin lebih banyak bersedekah, Raka. Dulu aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri," kata Maya lirih. Raka tersenyum. "Itu ide yang bagus, sayang. Kita bisa mulai dari lingkungan sekitar." Maya mengangguk semangat. "Aku juga ingin belajar lebih banyak tentang agama." Raka mengusap punggung tangannya. "Aku akan menemanimu dalam setiap langkah." Maya menatap suaminya dengan penuh haru. "Raka, aku ingin rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah."
Raka tersenyum dan menggenggam tangannya erat. Dan semua itu dimulai dari hati yang ikhlas untuk mencari ridho Allah. Malam itu, Maya duduk di beranda rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ia menarik napas dalam, merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Raka datang dengan 2 cangkir teh hangat di tangannya. "Sedang apa?" tanyanya lembut. Maya tersenyum. "Hanya bersyukur. Aku merasa begitu tenang." Raka duduk di sampingnya, menyerahkan 1 cangkir. "Dulu aku selalu berlari mengejar dunia, dan aku selalu merasa kurang," lanjut Maya. Raka menatapnya dengan penuh perhatian. "Dan sekarang?" Maya tersenyum kecil. "Sekarang aku tahu, cukup itu bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang seberapa bersyukur kita terhadap apa yang ada." Raka tersenyum bangga. "Itulah ilmu tertinggi dalam hidup, Maya." Esok paginya, Maya mengajak Raka berbicara dengan serius. "Aku ingin bicara tentang sesuatu, Raka," katanya pelan. Raka mengangguk. "Apa itu, sayang?" Maya menunduk, menggenggam tangannya erat. "Aku ingin mengakui sesuatu tentang malam itu." Suaranya bergetar. Raka diam, menunggu Maya melanjutkan. "Saat aku menyiram kamu yang sedang sujud, aku tidak hanya menyakitimu, tapi juga menyakiti diriku sendiri." Air matanya mulai mengalir. "Aku menyesal, Raka, bukan hanya karena kejadian itu, tapi karena aku pernah buta akan kebaikanmu." Raka menghapus air mata di pipinya. "Aku tahu, Maya, dan aku sudah memaafkan semuanya." Maya terisak, merasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Suatu hari, Raka pulang membawa sesuatu yang disembunyikan di belakang punggungnya. "Maya, aku punya sesuatu untukmu," katanya sambil tersenyum. Maya mengerutkan kening. "Apa itu?" Raka menyerahkan sebuah kotak kecil berisi mushaf Al-Quran dengan sampul berwarna lembut. "Aku ingin kamu membawanya kemanapun kamu pergi, dan menjadikannya teman terbaikmu," ucapnya lembut. Maya mengambilnya dengan hati-hati. Air matanya kembali menetes. "Terima kasih, Raka. Ini hadiah terindah dalam hidupku," bisiknya penuh haru. Raka tersenyum. "Semoga ini menjadi pengingat bahwa Allah selalu ada bersamamu." Hari-hari berlalu dengan lebih indah bagi Maya dan Raka. Kini, mereka lebih sering berbicara tentang kebaikan, berbagi ilmu, dan mendekatkan diri pada Allah. "Aku ingin memulai usaha kecil-kecilan, Raka, bukan untuk mengejar harta, tapi agar aku bisa lebih banyak berbagi," kata Maya suatu hari. Raka tersenyum bangga. "Itu impian yang indah, sayang. Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Maya merasa hatinya semakin ringan. "Aku merasa hidupku kini lebih bermakna." Raka menatap istrinya dengan penuh cinta. Karena hidup yang penuh makna adalah hidup yang dijalani dengan keikhlasan. Suatu malam, sebelum tidur, Maya menatap suaminya dengan senyum lembut. "Raka," panggilnya pelan. "Iya, sayang," jawab Raka sambil menoleh. "Jika waktu bisa diulang, aku ingin menikah denganmu lagi, dari awal, tanpa pernah menyakitimu." Raka tersenyum, menggenggam tangan istrinya erat. "Aku tidak ingin mengulang waktu, Maya. Aku hanya ingin kita terus berjalan ke depan, bersama, dalam kebaikan." Maya tersenyum, matanya berbinar. "Terima kasih, Raka, karena kamu tidak pernah lelah mencintaiku." Raka menatap istrinya penuh makna. "Karena aku yakin, mencintai dalam kesabaran adalah bentuk cinta yang paling sejati." Malam itu, Maya duduk di samping Raka, memandangi mushaf Al-Quran yang baru saja diberikan suaminya. "Raka, aku ingin tahu, apa yang membuatmu begitu sabar selama ini?" tanyanya pelan. Raka tersenyum dan membuka Al-Quran, lalu membacakan sebuah ayat. "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Maya terdiam,
merenungi setiap kata yang baru saja didengarnya. Jadi, kesabaran itu bukan sekadar menahan diri, tapi juga tentang keimanan. Raka mengangguk. Kesabaran adalah tanda keimanan yang kuat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maya menunduk. Hatinya semakin lapang menerima perjalanan yang telah ia lalui. Pagi itu, Maya dan Raka duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Raka, apakah ada hadis tentang suami istri yang bisa menjadi pelajaran untukku? Tanya Maya. Raka mengangguk, lalu mengutip sebuah hadis. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3895. Maya tersenyum tipis. Jadi, menjadi pasangan yang baik itu juga bagian dari ibadah. Raka tersenyum dan menggenggam tangannya. Tentu, Maya. Bahkan Rasulullah mencontohkan bagaimana mencintai pasangan dengan kasih sayang dan kelembutan. Maya merasa hatinya semakin mantap untuk terus memperbaiki diri. Aku ingin menjadi istri yang bisa membawamu ke surga, Raka. Hari itu, Maya memutuskan untuk memulai usahanya sendiri. Bukan untuk mengejar kemewahan, tetapi agar ia bisa berbagi lebih banyak dengan orang lain. Aku ingin setiap rezeki yang kudapat bisa bermanfaat untuk sesama, katanya pada Raka. Raka tersenyum penuh bangga. Itulah cara terbaik untuk mensyukuri nikmat Allah. Dalam perjalanan pulang dari masjid, Raka mendengar seorang ustadz membacakan sebuah ayat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Etalak 2-3. Raka pulang dengan hati yang tenang. Ia tahu, perubahan Maya bukan sekadar ucapan, tetapi telah menjadi keyakinan dalam hatinya. Malam itu, Maya menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. Raka, aku ingin tahu, bagaimana kamu bisa bertahan selama ini? Raka menghela napas dan menjawab dengan lembut. Karena aku percaya pada janji Allah, bahwa kesabaran dalam rumah tangga akan diganjar dengan pahala yang besar. Ia lalu membacakan sebuah hadis. Jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka. Hadis riwayat Ahmad nomor 1661. Maya terisak. Aku ingin menjadi istri yang mendapatkan ridho Allah. Raka. Raka menggenggam tangannya erat. Dan aku ingin menjadi suami yang membimbingmu menuju surga. Suatu pagi, Maya duduk di serambi rumah, memandangi langit biru yang cerah. Raka, setelah semua yang kita lalui, aku merasa seperti manusia baru. Raka duduk di sampingnya, tersenyum lembut. Itulah indahnya hidayah, Maya. Saat Allah membuka hati seseorang, semuanya terasa berbeda. Maya mengangguk. Aku ingin terus belajar, terus memperbaiki diri, agar rumah tangga kita selalu dalam lindungannya. Raka menggenggam tangannya dengan penuh kasih. Kita akan belajar bersama, Maya, menuju kehidupan yang lebih baik, dalam ridho Allah. Maya tersenyum. Air matanya mengalir perlahan. Terima kasih, Raka, karena tidak pernah lelah membimbingku. Raka menatap istrinya penuh cinta. Dan terima kasih, Maya, karena telah memilih jalan yang benar. Hari itu, mereka memulai hidup dengan hati yang lebih damai. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai dua insan yang saling menuntun menuju surga. Tamat.